Berjumpa kembali bersama saya Putu Subali. Nah, saya itu guru di SLB Negeri 1 Karangasem. Nah, kalau kemarin-kemarin kita akan sering membahas tentang street junior. Seperti apa sih itu? Nah, hari ini saya akan membahas itu. Nah, kalau apa itu street junior? Nah, kita akan bahas mendalam. Kalau kemarin di video-video saya yang kemarin-kemarin baru selayang pandang, baru saya menyampaikan kenapa sih pentingnya anak-anak belajar coding, itu masih ditransformasi, di mindset dulu. Karena apa? Untuk memahami sesuatu yang baru, kita harus rubah mindsetnya, bukan langsung ujug-ujug ke aplikasinya. Nah, kalau sudah mindsetnya berubah, jadi kita dengan senang hati menerima hal-hal yang baru. Maka kita perlu merubah mindset, apalagi membongkar mental block. Mental block itu ya seperti misalnya, oh nggak mungkin, tidak bisa, dan lain sebagainya. Nah itu makanya 4 video kemarin itu saya merubah mindset orang tua, mindset bapak ibu guru. Nah itu kita rubah dulu. Makanya kalau mau mindsetnya berubah, wajib tonton video-video saya yang kemarin. Nah kalau yang belum subscribe, tolong di-subscribe dan like-nya dan komennya. Untuk apa? Untuk meningkatkan ya, meningkatkan, tutorial ya dan materi-materi yang saya buat. Tanpa feedback, tanpa refleksi, tanpa masukan dari, eee, para pemirsa atau para penonton atau para, eee, subscriber saya, maka tidak akan berkembang channel ini, gitu. Saya mohon, eee, bantu saya supaya benar-benar, channel saya ini berkembang. Saya semangat membuat konten-konten tutorial-tutorial berikutnya tentang coding dan, AI ini, begitu. Nah, kita langsung aja ke materi. Jadi, kita kemarin sering bahas namanya Scratch Junior. Nah, inilah aplikasinya. Apa itu? Nah, jadi Scratch Junior ini adalah coding untuk anak-anak, ya, anak-anak kecil yang di bawah, usia 5 sampai 7 tahun. Antara itulah usianya. Nah, apa itu? Jadi saat ini di dunia itu literasi numerasi tidak hanya sekedar membaca dan menghitung, tapi coding adalah sudah merupakan sesuatu yang baru. Ya, di mana? Di literasi. Nah, wajib anak-anak mendapatkan sesuatu yang baru ini. Nah, dengan Scratch Junior ini, jadi anak-anak yang usia 5 sampai 7 tahun ya dapat membuat programnya sendiri, bukan hanya memakai. Dia berupa, cerita yang interaktif, game interaktif, ya. Nah, dalam proses pembuatan itu tentu mereka ada proses belajar. Belajarnya apa? Belajar tentang, eee, problem solving, artinya mengatasi masalah, memecahkan masalah dalam kehidupan. Kemudian bisa juga belajar membuat project. Nah, dan tentu yang paling akhir itu adalah bisa mengekspresikan dirinya sendiri secara kreatif di dalam komputer. Nah, itulah sebenarnya Scratch Junior ini. Nah, Bapak Ibu, jadi itu anak-anakku. Nah, sebelum kalian belajar apa itu Scratch Junior ya, itu sudah eee, saya sampaikan di awal tentang, pengenalan ya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang sudah saya kenalkan. Nah, nanti begitu selanjutnya ya, kita bisa dapatkan aplikasinya di mana? Aplikasinya bisa didapatkan di App Store bagi yang pengguna tabnya menggunakan, Apple. Kemudian bisa yang berbasis Android, bisa di-download lewat Google Play. Tapi yang pakai Amazon Tab bisa menggunakan Amazon App Store. Situ bisa ya kalian dapatkan. Nah, maka dari itu ya, anak-anak untuk yang memiliki ya, handphone atau tab itu, jadi bukan hanya sekedar main game, tapi bisa mereka menciptakan permainannya sendiri, ya, mengekspresikan, dirinya sendiri dan berkreativitas. Nah, tanpa berlama-lama mari kita, lihat
ininya, lihat tampilannya seperti apa. Nah, kita mulai dari tampilan user interface-nya atau user guide-nya. Nah, di Slate Junior ini seperti ini ada 11 tombol yang Bapak Ibu pahami dari layout ini ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sampai nah. Apa fungsinya masing-masing? Mari kita lihat fungsi yang pertama ya. Nomor 1 ini ya shift ya. Nah, nomor 1 ini shift. Nah, di sini adalah fungsinya sebagai untuk menyimpan current project dan untuk keluar dari project. Nah, atau kembali ke home page-nya. Nah, kemudian yang kedua ini ya. Ini yang kedua itu adalah stick. Nah, stick itu disinilah tempat ya project dibuat ya. Bisa menambahkan karakter, menghapus karakter, menekan karakter atau menghapus. Nah, di sini tempatnya ini stick 2 ya. Nah, kemudian yang nomor 3 itu namanya present mode. Nah, di sini pilihannya bisa full screen, bisa dalam lembar kerja atau project itu. Nah, ini fungsinya ya. Nah, kemudian nomor 4 itu grid. Jadi kita bisa memunculkan ya garis-garisnya. Garis X, sumbu X dan sumbu Y. Nah, sedangkan nomor 5 itu adalah change background. Nah, ini tempat ya mengganti backgroundnya ini, nomor 5 ini. Nah, nomor 6, nah, di sini nomor 6-nya itu adalah add to text. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menulis judul atau label di dalam stick. Nah, seperti di sini nih. Ini di sini nomor 6 ini. Misal kita membuat judul di sini ya, di dalam stick. Ini tadi stick ya. Nah, kemudian nomor 7. Nomor 7 ini reset karakter. Nah, jadi untuk apa? Mengulang lagi karakternya. Yang dari posisi awal ke posisi akhir, yang akhir ke posisi awal kembali. Jadi kita reset, artinya kita memulai dari tempat yang pertama kita buat. Misalnya kita sudah gerak-gerakin, itu udah pindah-pindahin ya. Ya, misalnya kita sudah pindah-pindahin, sudah kita gerak-gerakin, nah maka kita bisa gunakan ini sebagai reset. Kita akan kembali ke berikutnya. Nah, kemudian ada green flag ya. Nah, ini start or program script the begin on start on green flag block by tapping here. Nah, jadi untuk menjalankan semua script di sini, nah scriptnya nanti di nomor 14 itu, nah kita bisa menekan bendera ini. Yang nomor 8 ini namanya green flag. Nah, lalu nomor 9 pitch. Select among pitch your project. Nah, di sini untuk memilih nih. Ini kan pitch 1 bisa ditambah ini, beberapa pitch. Nah, nanti pitch terdiri bisa saja satu project lebih dari satu pitch. Nah, seperti apa? Nanti setelah ini kita akan bahas sebuah project dulu. Kita akan membuat sebuah project yang paling mudah dan ringan. Nanti tunggu aja video berikutnya. Nah, kemudian nomor 10 fungsinya itu. Jadi nomor 10 fungsinya change title project and see when the project was created. Nah, di sini untuk melihat ya kapan sebuah project itu dibuat ya dan judulnya apa di sini di nomor 10. Nah, kemudian di nomor 11 itu biasa ya. Jadi ada undo dan redo. Undo itu adalah membatalkan perintah terakhir, sedangkan redo mengembalikan perintah terakhir. Ya. Nah, jadinya back
kalau ada kesalahan sama seperti di MS Word dan lain sebagainya kan ada undo. Artinya kita merasa keliru tadi, entah mendelete atau menggeser objek kita bisa undo. Kemudian merasa juga kita tadi undo, lah udah kok bener rasanya tadi. Perintah undo itu kita pingin kembalikan lagi, maka kita bisa redo. Nah, nomor 12 program script. Nah, program script inilah, nah kita bisa pilih-pilih, makanya dia namanya coding. Nah, di sini coding ini. Di sinilah script yang akan anak-anak masukkan begitu di 12 ini. Sehingga kita bisa pilih-pilih yang mana scriptnya loop, scriptnya jump, scriptnya move, dan lain sebagainya. Nah, itu di 12. Nah, kemudian di 13 adalah programming area. Nah, ini programming area. Di sini nomor 13, di sinilah tempat programming itu dibuat. Makanya kode itu jangan Ibu seperti orang membuat source code gitu yang panjang dan luar biasa. Nah, dengan ini kita mengenalkan dulu logikanya. Nah, disinilah akan di area program ini mana yang ini ada perintah-perintah di sini. Nah, perintah ini kenapa saya bilang anak-anak yang tidak bisa membaca pun bisa membuat, mengekspresikan, membuat apapun karena dia dalam bentuk sudah warna-warna. Selama dia mengenal warnanya, kita bisa sampaikan. Warna biru tujuannya untuk apa, perintahnya apa, warna kuning perintahnya apa, warna merah perintahnya apa. Nah, itu yang mereka ingat. Nah, tidak perlu mereka bisa membaca seperti yang video-video yang kemarin saya sampaikan. Nah, kemudian nomor 14 itu area apa sih? Nomor 14 itu adalah block palette. Nah, menu-menu program block ya, tinggal drag and drop ya ke area dengan tab dan dash. Nah, dari sini kita bisa tarik ke sini blok-blok ini. Ini blok-blok area apa saja yang programnya itu ya. Ini perintah-perintah ini bloknya. Tinggal ditarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Tarik ke area programming nomor 13 ini. Nah, kemudian nomor 15 itu adalah blok kategori. Nah, di situ ada ya kategori warna-warna itu ya. Nah, seperti tadi saya bilang, programming block dia. Dia sistemnya sudah blok, jadi di situ ada block yellow, kemudian motion ya. Motion itu pergerakan, itu warna biru. Kemudian lock itu purple atau warna warna ungu. Kemudian yang hijau itu untuk sound, kemudian oranye itu untuk kontrol. Nah, sedangkan yang terakhir itu merah itu untuk mengakhiri blok. Nah, ini ada bloknya ya, blok area ini. Ini blok area. Ada sound, ada movement, ada start, ada stopnya. Lalu ditarik ke sini gitu. Nah, kemudian nomor 16. Nah, itu karakter ya 16. Nah, di sini bisa memilih ya, bisa menambahkan karakter ya, bisa memilih karakter. Seperti ini misalnya ada karakternya rumah, ada kucing, ada ayam gitu ya. Di sini blok karakter, di sini tempat-tempat menaruh karakter. Nah, itu mengenai fungsi interface-nya. Nah, jadi harus tahu dulu interface dari Script Junior ini seperti apa. Nah, ini seperti ini. Sangat simpel, Ibu. Ya. Sangat simpel. Nah, bisa di-download dengan gratis. Nah, bisa latihan. Nah, untuk video berikutnya nanti saya akan jelaskan lagi fungsi-fungsi masing-masing langsung dipraktek di aplikasinya. Nah, kita mengenal ini. Nah, nanti ini file PDF ini saya akan sertakan di link deskripsi ini, link deskripsinya video ini. Jadi silakan Bapak Ibu, adik-adik
atau anak-anakku sekalian, ya ingat subscribe, like, dan berikan komentar. Komentar yang membangun supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video tutorial tentang coding untuk anak-anak. Bahkan anak-anak SLB pun. Nanti kita akan buat project-project kecil. Ya, setelah mengenali user interface-nya, kita akan mempraktekkan bagaimana user interface 1 sampai 16 ini kita gunakan. Sekian dulu. Nah, karena part-nya ini kalau kita bahas panjang sekali. Nah, cukup dulu sampai di sini dulu. Ingat ya, kalau yang belum subscribe, subscribe. Kalau yang belum like, ramaikan. Saya akan tambah semangat untuk memperkenalkan coding ini. Bahkan ke aplikatifnya sekali. Misalnya ke cara menggunakan, cara membuka, cara membuat sebuah proyek, cara sebuah cerita, membuat game ya. Ya seperti itu. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Nah, tetap stay tune ya. Nah, pastikan tekan tanda loncengnya. Like, loncengnya, komen. Kalau tanda lonceng artinya setiap saya upload video, maka langsung dapat notifikasi paling pertama untuk menonton. Nantinya video-video praktis, langkah-langkah praktis, tutorial yang praktis, simple, yang mudah diterapkan. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, anak-anakku, karena saat ini belajar bisa dari mana saja, bisa dari rumah, bisa di sekolah, namun tentu harus ada guru yang membimbing. Nah, salah satunya bisa lewat video YouTube ya, bisa ditonton di channel saya. Nanti saya akan bimbing mulai dari pemula sampai mahir menggunakan Script Junior ini. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.